wabarakatuh. Di sini saya Dwi Ramadhani Tias Putri, NIM 2019-061 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diare akut. Yang pertama, di sini ada singkatan yang kami gunakan dalam presentasi ini. Dan selanjutnya ada istilah-istilah yang kami gunakan dalam presentasi ini. Tiga adalah definisi diare akut. Di sini sebelum kita mengetahui apa itu definisi diare akut, kita harus mengetahui apa itu definisi diare. Dan definisi diare itu sendiri adalah buang air besar dengan konsistensi yang encer atau dengan penurunan konsistensi menjadi encer atau cair dengan frekuensi 3 kali atau lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 24 jam. Dan sedangkan diare akut adalah gangguan gastrointestinal yang mengakibatkan penurunan konsistensi feses menjadi cair atau encer. Biasanya terjadi frekuensinya itu 3 kali atau lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 24 jam. Dan biasanya diare akut ini dapat terjadi selama 7 hingga 10 hari dan tidak lebih dari 14 hari tanpa atau disertai dengan demam, mual, dan muntah. Dan biasanya diare akut ini terjadi pada anak-anak dan terjadi pada neonatus atau bayi baru lahir. Ini sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan lama diare dan yang kedua berdasarkan patofisiologisnya. Untuk yang berdasarkan lama diare ini diklasifikasikan lagi menjadi 4, yaitu berdasarkan diare kronis, diare akut, diare persisten, dan diare malnutrisi berat. Lalu, apa perbedaan dari keempat diare tersebut? Yang pertama ada diare akut. Diare akut sendiri yaitu yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa diare akut ini akan berlangsung selama 7-10 hari dan tidak lebih dari 14 hari. Diare akut ini dapat menyebabkan dehidrasi dan penurunan gizi dan nutrisi. Sedangkan apa itu diare kronis? Diare kronis ini akan berlangsung selama lebih dari 14 hari dan tidak lebih dari 4 minggu. Diare kronis ini dapat menyebabkan penurunan berat badan secara drastis dan dia akan menyebabkan kurangnya nutrisi dan gizi pada pasien. Sedangkan apa itu diare persisten? Diare persisten ini diare akut disertai atau tidak disertai darah yang akan berlangsung 2-4 minggu. Dan yang selanjutnya adalah diare malnutrisi berat. Apa itu diare malnutrisi berat? Diare malnutrisi berat itu disebabkan karena adanya infeksi. Selama terjadi adanya infeksi itu akan terjadi penurunan dari fungsi imunitas tubuh dan dia akan menurunkan asupan makanan dalam tubuh. Lalu klasifikasi yang selanjutnya yaitu diklasifikasikan berdasarkan patofisiologisnya. Klasifikasi berdasarkan patofisiologisnya ini diklasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu berdasarkan diare osmotik dan diare sekresi, di mana diare sekresi ini disebabkan karena infeksi virus berupa patogen maupun apatogen. Sedangkan diare osmotik disebabkan karena peningkatan tekanan osmotik di intralumen dari usus halus. Dan peningkatan osmotik intralumen ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu karena obat-obatan, lalu karena bahan kimia, dan juga dapat disebabkan karena makanan-makanan tertentu. Yang selanjutnya ada epidemiologi. Nah, ini saya ambil dari Riset Kesehatan Dasar 2013. Dan di sini dapat dilihat bahwa persen prevalensi diare di Indonesia yaitu sebesar 2,2%. Dan di sini dapat dilihat bahwa persen prevalensi tertinggi dapat dilihat
di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Provinsi Papua, yaitu sebesar 4,1%. Sedangkan persen prevalensi yang terendah di sini dapat dilihat pada Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 0,9%. Dan di sini dapat dilihat banyak provinsi-provinsi yang memiliki persen prevalensi lebih dari 2,2%. Lalu selanjutnya di sini ada perbandingan antara persen prevalensi pada tahun 2007 dan tahun 2013. Di sini dapat dilihat bahwa persen prevalensinya diare ini terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2013. Lalu yang selanjutnya di sini ada grafik hubungan antara umur dengan persen prevalensi terjadinya diare, dan di sini dapat dilihat bahwa persen prevalensi tertinggi dialami oleh umur usia kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk persen prevalensi yang terendah di sini dapat dilihat pada usia 15-24 tahun. Di sini mengapa pada umur 1 tahun persen prevalensinya tinggi? Karena pada anak umur 1 tahun itu memiliki imunitas yang rendah sehingga dapat meningkatkan kejadian diarenya tinggi. Lalu juga dapat ada faktor-faktor lain, yaitu salah satunya karena faktor perilaku atau di sini faktor perilaku itu sendiri yaitu pemberian ASI. Bila bayi atau anak-anak yang kurang atau tidak diberikan ASI eksklusif oleh ibunya akan dapat meningkatkan terjadinya diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya mengenai etiologi dan fisiologi. Namun sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara diare akut dan diare kronik. Diare akut adalah diare yang berlangsung selama kurang dari 48 jam sampai 72 jam atau 2-3 hari dengan tanda-tanda penurunan tekanan darah, mukosa kering, dan takikardi. Untuk diare kronik disertai adanya tanda seperti penurunan berat badan, diare noktunal, nilai hitung darah lengkap B12, folat, Fe, albumin yang abnormal. Nah, diare kronik ini disebabkan karena adanya kelainan pada fungsi organ. Contohnya adalah organ pankreas. Terjadi defisiensi vitamin yang larut ke lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian kelainan pada usus halus biasanya disertai penurunan berat badan yang berlebih. Misalnya adalah hipolaktasi. Kemudian kelainan pada kolon. Biasanya BAB akan mengeluarkan tinja yang cair, berdarah, dan lendir. Sulit menahan kolitis dan neoplasma kolon yang contohnya adalah adenoma filosa. Untuk etiologinya disebabkan karena infeksi yang pertama yaitu infeksi virus, contohnya adalah rotavirus dan adenovirus, yaitu virus influenza dan travelers diare. Virus ini mulanya akan melekat pada sel-sel mukosa usus yang akan menyebabkan kerusakan, sehingga kapasitas reabsorpsinya akan menurun, sekresi air dan elektrolitnya akan meningkat. Diare karena virus ini akan sembuh dengan sendirinya selama 3-6 hari. Kemudian, diare yang disebabkan karena bakteri, contohnya adalah E. coli, Shigella, Salmonella, dan Campylobacter. Bakteri ini akan menjadi invasif dan akan menyerbu di dalam mukosa, di mana terjadi perbanyakan diri sambil membentuk toksin atau enterotoksin, diabsorpsi di dalam darah, dan terjadinya kerusakan mukosa usus atau terjadinya diare. Diare karena bakteri ini akan sembuh dengan sendirinya selama 5 hari tanpa adanya pengobatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu diare yang disebabkan karena infeksi protozoa. Contohnya adalah Entamuba histolytica dan Giardia lamblia.
Nah, diare ini terjadi di daerah subtropis yang akan membentuk enterotoksin juga. Terjadi selama kurang lebih 1 minggu. Atau biasanya lebih. Yang kedua adalah etiologi dari non-infeksi. Contohnya non-infeksi adalah penyakit lain seperti kolitis ulcerosa, irritable bowel syndrome, kanker kolon, dan infeksi HIV. Yang kedua karena adanya alergi. Alergi makanan atau minuman seperti protein susu sapi dan gluten, serta adanya intoleransi laktosa karena defisiensi enzim laktase. Yang ketiga disebabkan karena mengonsumsi obat-obatan. Contohnya adalah obat digoxin, kinidin, garam magnesium, litium, sorbitol, beta blockers, ACE inhibitor, reserpin, obat-obat sitostatika, dan antibiotik yang berspektrum luas. Contohnya seperti ampicillin, amoxicillin, cefalosporin, dan tetrasiklin. Ini adalah contoh dari bakteri, virus, dan parasit protozoa maupun cacing, yaitu ada Vibrio cholera untuk bakteri, rotavirus untuk virus, Microsporidium untuk protozoa, dan Strongyloides stercoralis untuk cacing. Secara umum, pada kondisi normal, air akan diserap oleh tubuh. Jadi di dalam rongga usus, air akan diserap oleh tubuh. Di dalam rongga ususnya sedikit terjadinya penyerapan. Namun pada kondisi yang abnormal, air tadi yang diserap tubuh itu sedikit sehingga akan lebih banyak di dalam rongga usus, kemudian akan menyebabkan diare. Nah, reaksi ilium dan bagian-bagian usus tadi itu akan tidak ada terjadinya penyerapan Na dari bagian yang diekskresi, yang akan menyebabkan penurunan absorpsi dan terjadinya diare. Kemudian reaksi ilium dan bagian-bagian usus tadi direabsorpsi garam empedu atau terjadinya penurunan reabsorpsi garam empedu. Kemudian mengakibatkan yang pertama reaksi terjadi dengan cepat di usus besar, kemudian terjadi diare. Yang kedua menyebabkan bakteri di usus akan lebih besar dan lebih banyak dan terjadinya metabolit garam empedu. Hal tersebut menyebabkan peningkatan sekresi NaCl dan air dan akan terjadi diare. Nah, patofisiologi diare sendiri ada beberapa. Yang pertama diare osmotik, diare sekretorik, diare akibat inflamasi, diare transit intestinal, dan intoleransi laktosa. Yang pertama saya akan menjelaskan diare sekretori, yaitu diare adanya rangsangan oleh substansi tertentu seperti laksatif dan hormon akan menyebabkan meningkatnya sekresi atau menurunnya absorpsi sejumlah air dan elektrolit. Banyaknya agen yang merangsang siklik adenosin monofosfat intraseluler dan menghambat Na+ atau Ka+ ATPase yang meningkatkan sekresi. Biasanya ditandai dengan besarnya volume feses, yaitu 1 liter dalam 1 hari atau perharinya. Yang kedua ada diare osmotik, yaitu diare yang berhubungan dengan sindrom malabsorpsi, intoleransi laktosa, pemberian ion divalen, atau buruknya konsumsi karbohidrat yang larut air. Buruknya solut yang larut air ini akan dibawa ke dalam usus dan menyebabkan penyesuaian osmolalitas pada plasma sehingga air dan elektrolit berubah secara signifikan di dalam lumen. Nah, diare osmotik ini akan sembuh dengan sendirinya. Yang ketiga, diare akibat penyakit inflamasi pada saluran cerna. Diare ini disebabkan karena adanya perubahan pada mukosa saluran cerna, protein atau darah yang masuk ke dalam usus. Terjadinya inflamasi yang akan menyebabkan berhentinya mukus, protein, serum, dan darah yang akan masuk ke dalam usus. Kemudian yang keempat ada transit intestinal, yaitu terjadinya melalui penurunannya kontak waktu dengan usus halus, pengosongan kolon yang terlalu cepat, dan meningkatnya jumlah bakteri.
Nah, jika waktu kontak menurun, eh, maka obat-obat seperti metoclopramid contohnya dapat menyebabkan diare. Yang terakhir ada intoleransi laktosa, yaitu disebabkan karena makanan yang mengandung lemak, produk susu, dan produk makanan yang mengandung karbohidrat yang non-absorpsis. Sebagian besar bayi balita intoleransi pada laktosa akan menyebabkan terjadinya diare. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza Maulidia Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manifestasi klinis dari diare akut. Yang pertama, untuk anak yang mengalami diare akut itu 80% mengalami mual dan demam, 85% mengalami muntah, 40% mengalami nyeri perut, 100% pasti mengalami diare, dan 70% mengalami dehidrasi. Di sini saya mengambil sumber dari PRIS DKK 2012, kemudian Wijayanti Marlini 2012, dan Monka C 2015. Nah, untuk penata laksanaan sendiri, untuk diare akut, yang pertama anak dengan tanpa dehidrasi itu memberikan cairan ekstra seperti oralit atau cairan homemade yang direkomendasikan oleh dokter. Kemudian tetap memberikan makanan dan pastikan anak untuk tetap mendapatkan asupan ASI. Kemudian memberikan tablet zinc kepada anak untuk 10-14 hari dengan dosis yang sesuai. Untuk pemberian yang pertama kali sebaiknya dilakukan di pusat kesehatan. Kemudian untuk anak dengan dehidrasi ringan, tetap memberikan oralit di klinik sampai kulit normal, rasa haus sudah berakhir, dan anak tenang. Yang kedua, tetap memberikan makanan dan pastikan tetap memberikan ASI kepada anak. Ketiga, memberikan tablet zinc untuk anak sampai 14 hari dengan dosis yang sesuai. Yang terakhir, untuk anak dengan dehidrasi berat, itu setiap anak dengan tanda-tanda dehidrasi parah membutuhkan cairan ekstra. Seorang anak yang diklarifikasikan dengan dehidrasi yang berat membutuhkan cairan dengan cepat. Anak dengan dehidrasi berat juga harus dirawat dengan infus di rumah sakit atau pusat kesehatan. Jika fasilitas dengan infus tidak ada selama 30 menit, dianjurkan untuk menggunakan tabung NG. Kemudian, ini lanjutannya. Untuk anak-anak yang diare akut itu, apabila BAB-nya itu terdapat darah, maka anak-anak dengan dehidrasi parah atau kekurangan gizi parah harus dirawat di rumah sakit dan segera dirawat untuk masalah ini. Kemudian resepkan antibiotik yang efektif melawan Shigella. Dan memberikan oralit di klinik, juga memberikan tablet zinc untuk 10-14 hari dengan dosis tentunya yang dianjurkan. Kemudian untuk diare dengan suspek kolera, pertama diperlukan pemantauan yang cermat terhadap dehidrasi, kemudian diberikan infus dan resepkan antimikroba oral yang efektif terhadap strain lokal V kolera. Dan resepkan suplemen zinc segera setelah muntah berhenti seperti yang diresepkan. Untuk diare persistan, untuk suplemen zinc dapat diberikan pada anak dengan diare persistan sebagai bagian dari program perawatan yang lebih komprehensif. Pertimbangan khusus untuk perawatan anak-anak ini dijelaskan lebih menyeluruh dalam panduan WHO lengkap untuk mengobati diare. Nah, ini untuk presentasi penggunaan obat lain. Pertama itu antibiotik. Paling banyak merupakan cefalosporin karena memiliki spektrum aktivitas yang luas untuk infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus, Streptococcus, infeksi pneumococcus yang sensitif terhadap penisilin. Dan yang paling sering adalah sebagai alternatif pada pasien yang alergi terhadap penisilin. Kemudian, ringer laktat sebagai menangani dehidrasinya itu merupakan cairan garam fisiologi steril yang kandungan asam basanya menyerupai cairan plasma darah. Kemudian cairan ini berfungsi untuk mengembalikan osmolaritas dan elektrolit tubuh secara cepat melalui rehidrasi intravena. Kemudian zinc dalam penata laksanaan pengobatan diare akut, zinc mampu mengurangi durasi episode diare hingga sebesar 25%. Bila diberikan secara rutin pada anak,
baik jangka panjang maupun jangka pendek, zinc mampu menunjukkan efektivitas dalam mencegah diare akut. Kemudian mampu memberikan manfaat menurunkan prevalensi diare yang disebabkan disentri dan shigellosis A. Kemudian untuk antiemetik, ondansetron terbukti mampu mengurangi gejala mual dan muntah pada pasien diare akut anak yang disertai mual dan muntah. Kemudian untuk antipiretik yang digunakan adalah paracetamol. Selain berfungsi sebagai antipiretik, paracetamol juga berfungsi sebagai analgetik. Ini presentasinya. Yang pertama, antibiotik digunakan 97,62%, kemudian ringan laktat 93,5%, zinc 65,3%, antiemetik 58,7%, dan antipiretik 54,4%. Kemudian lanjutannya untuk stres ulcer yang digunakan H2 blocker. Pemberian obat ini untuk mengobati pasien diare akut anak yang disertai oleh gejala MAH atau peningkatan asam lambung, mual, dan muntah. Persentasinya yakni 23,91%. Kemudian prebiotik dengan presentasi 21,74% itu merupakan bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan yang mempunyai pengaruh yang dapat memperbaiki keseimbangan mikroba intestinal. Efeknya dapat mencegah dan mengobati kondisi patologik usus apabila probiotik tersebut diberikan secara oral dan benar. Kemudian 13% untuk presentasi penggunaan dextrosa. Tingginya frekuensi defikasi pada penderita diare akut menyebabkan terjadinya pengeluaran cairan tubuh beserta pengosongan makanan secara cepat di usus. Nah, treatment intravena ini diberikan pada pasien diare akut, penderita dehidrasi berat atau berpotensi menjadi berat. Terakhir itu dengan presentasi 10,87% yaitu CRO atau oralit. Jadi, sejak 2004 itu, WHO atau UNICEF merekomendasikan oralit dengan osmolaritas rendah. Berdasarkan penelitian dengan oralit, diberikan kepada penderita diare dapat mengurangi volume tinja hingga 25%, kemudian mengurangi mual muntah hingga 30%, mengurangi secara bermakna pemberian cairan melalui intravena sampai 33%. Nah, terima kasih. Kemudian presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rofidatul Nur Aisyah, NIM 073 akan melanjutkan presentasi dari teman saya Elisa Maulia Rahmat tentang mekanisme obat pada diare kronik. Yang pertama, terapi elektronik. Yang seperti kita tahu bahwa tubuh itu terdiri dari 60% cairan, 20% cairan ekstraseluler yang dimana 5% adalah plasma darah dan 15% adalah cairan intestinal, dan yang 40% adalah cairan intraseluler. Nah, komposisi cairan pada tubuh untuk neonatal adalah seperti pada tabel ini. Pada ekstraseluler 60%, intraseluler 30%, total cairan tubuh 90%. Nah, komposisi kompartemen dalam tubuh, dalam cairan itu ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, fosfat, protein. Nah, kebutuhan harian cairan pada tubuh untuk bayi itu bisa dihitung berdasarkan berat badan. 10 kilo atau kurang itu kebutuhan cairannya adalah 100 mg per kilogram berat badan. 11 kilo sampai 20 kilo kebutuhannya sekian, dan lebih dari 20 kilo kebutuhannya sekian. Nah, untuk orang dewasa sendiri itu kebutuhan airnya bisa 25-40 ml per kilogram berat badan per hari. Homeostasis kalium sekian, kebutuhan kalium sekian, dan kebutuhan natrium sekian. Nah, pada diare itu pasien akan mengalami dehidrasi, di mana cairan tubuh itu akan banyak berkurang, dan itu juga mempengaruhi konsentrasi kompartemen elektrolit dan tubuh. Misalnya diare itu bakal kehilangan Na, akan terjadi hipovolemi, akan terjadi dehidrasi, asidosis metabolik, dan juga hipokalemi. Nah, karena
pasien diare mengalami dehidrasi, oleh karena itu harus dilakukan koreksi cairan. Koreksi cairan itu ada 2 cara, yaitu resusitasi dan rumatan. Tujuan dari resusitasi sendiri itu adalah untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh. Jadi kalau pasien itu sudah mengalami dehidrasi berat, itu diberikan terapi resusitasi cairan. Contohnya itu seperti RL atau normal salin. Nah, untuk rumatan sendiri itu digunakan untuk memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh. Biasanya diberikan seperti KN karena kandungan kaliumnya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya. Terapi cairan resusitasi tunjukkan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pasien-pasien yang mengalami dehidrasi berat. Karena jika tidak segera ditangani, pasien yang dehidrasi itu bisa mengalami shock. Nah, ini ya, untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskular dan memperbaiki perfusi jaringan. Kalau terapi rumatan, seperti yang saya jelaskan tadi, itu untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi. Biasanya untuk anak itu digunakan rumus 421. Jadi misal BB-nya 25 kg, 4 kali 10 tambah 2 kali 10 sama 5, dimana 10, 10, 5 ini adalah berat. Nah, untuk terapi rumatan sendiri itu fungsinya adalah karena rumatan itu berhubungan dengan nutrisi dalam tubuh, misal kalium, koreksi elektrolit ya. Fungsi kalium sendiri itu kation utama intraseluler, repolarisasi membran sel, neuroautonomik, neuromuscular stability, metabolisme protein, pelepasan hormon, dan pH intraseluler. Nah, untuk pada diare itu biasanya terjadi hipokalemi. Nah, ini disebutkan juga kan pada diare, muntah, malnutrisi. Penyebabnya bervariasi, misal DKA asma atau karena infeksi. Nah, tanda-tandanya hipokalemi itu kalau pada gastrointestinal bisa terjadi anoreksia, nosemia, muntah, kembung. Pada jantung, jika tidak segera diatasi itu bisa terjadi gangguan irama jantung, EKG, ginjal, neuromuskular, meles, ngantuk, lemah, tendo menurun, paralisa pernapasan. Dapat disebabkan karena perpindahan kalium ke dalam sel, kehilangan kalium melalui ginjal, dan kehilangan kalium yang berlebihan melalui feses. Ini merupakan salah satu penyebab karena diare. Nah, ini untuk KN sendiri itu ada 3A, 3B, Mg3, dan 4B. Masing-masing memiliki konsentrasi MIQ yang berbeda-beda. Nah, untuk hiponatremi sendiri biasanya berkaitan dengan keadaan hipotonis, walaupun bisa terjadi pada kondisi osmolitis normal atau tinggi. Hiponatremi biasanya disebut hipernatremi jika lebih dari 145 MIQ per liter. Disebabkan karena asupan air yang tidak mencukupi karena dehidrasi tadi. Secara etiologi dibagi menjadi 4, hipodipsi primer, diabetes insipidus, anak sel hipertonik, asupan air yang tidak memadai, dan kehilangan air dalam jumlah besar. Ini merupakan penyebab dari hipernatremi. Nah, pelaksanaannya seperti ini ya. Tentukan volume cairan ekstraseluler hipernatremi dengan volume meningkat, terapinya adalah diuresis. Jadi kalau kelebihan cairan dalam tubuh itu harus diterapkan dengan obat-obat diuresis, contohnya furosemid yang itu merupakan loop diuretik. Hipernatremi dengan volume normal tapi akut pengganti cairan glukosa, evaluasi kemungkinan diabetes insipidus. Hipernatremi dengan volume menurun, banyak cairan yang hilang, akhirnya NA juga banyak yang hilang. Dikoreksi dengan RA atau RL untuk mengganti cairan tubuh yang banyak keluar tadi, dan dilanjutkan dengan cairan hipotonik misalnya KN1B. Nah,
Untuk obat-obat lainnya itu bisa digunakan obat-obat analgesik, antipiretik, dan antispasmolitik bila pasien itu mengalami demam maupun diare yang sangat akut. Karena di sini saya kasih contoh metamizol ya. Metamizol ini sendiri memiliki fungsi sebagai analgesik, antipiretik, dan spasmolitik, di mana pada pasien bayi itu biasanya terjadi demam waktu diare, bisa karena infeksi atau pelepasan reseptor inflamasi. Nah, di sini metamizol ini mekanismenya dengan memblok prostaglandin dependen dan prostaglandin independen, di mana dia yang menginduksi LPS dan bisa menyebabkan demam pada anak. Nah, spasmolitik ini untuk mengurangi mortalitas usus pada bayi. Jadi biasanya orang diare itu mortalitasnya tuh sangat tinggi pada bayi. Nah, untuk penggunaan antibiotik di sini untuk diare itu sebenarnya tidak harus diberikan antibiotik kecuali memang sudah ada identifikasi terkait mikrobiologi. Jika mikrobiologinya positif, itu baru diberikan dengan antibiotik. Nah, di sini tipe diare itu ada yang diare berair, ada yang diare berdarah. Kalau berair itu biasanya disebabkan oleh virus. Kalau berdarah biasanya disebabkan oleh bakteri. Nah, untuk yang virus ini tidak diperlukan antibiotik. Sementara yang berdarah itu biasanya disebabkan oleh bakteri, maka perlu pemberian antibiotik. Nah, selain pertimbangan tersebut, ada juga pertimbangan ini, 2. Penggunaan antibiotik dapat diberikan pada pasien diare jika patogennya sudah spesifik, jadi sudah positif patogen bakteri dan sudah diidentifikasi, karena masing-masing bakteri itu mendapatkan antibiotik yang berbeda-beda. Yang kedua, indikasi terkait host. Jadi indikasi terkait host itu ada seperti ini ya. Jika bayi kurang dari 3-6 bulan itu perlu diberikan antibiotik karena dia itu rawan sekali terjadi infeksi. Malnutrisi pada bayi itu juga sangat rawan terjadinya infeksi. Imunodefisiensi, jadi sistem imun itu menurun banget. Kalau pada diare pada bayi itu bisa terjadi, itu dapat diberikan antibiotik. Dan juga traveler diare itu perlu digunakan antibiotik. Untuk pilihan antibiotiknya ada di tabel ini. Ada first choice, ada alternatif. Jadi disesuaikan dengan bakteri apa yang positif pada bayi tersebut. Nah, di sini contohnya ampicillin. Kenapa ampicillin? Karena dia adalah antibiotik empiris. Tapi sekarang tuh penelitian sudah menunjukkan bahwa ampicillin ini sudah banyak mengalami resisten pada beberapa penyakit. Nah, di sini juga dapat diberikan cefixim. Cefixim itu adalah golongan cephalosporin generasi ketiga, biasanya diberikan oral. Dan pada anak-anak, cefixim itu menunjukkan keberhasilan yang tinggi dalam menangani Shigella dan demam tifoid. Mekanismenya sendiri, kalau ampicillin itu menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mengikat satu atau lebih protein pengikat penisilin. Protein penisilin memberikan efek autolitik bakteri dengan menghambat PBB tertentu terkait dengan aktivasi protein autolitik bakteri. Nah, cefixim sendiri menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mengikat satu atau lebih protein pengikat penisilin atau PBP dan menghambat sintesis dinding sel dari bakteri. Nah, yang kedua, selain antibiotik bisa digunakan probiotik. Probiotik sendiri itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari pasien.
Mekanismenya itu bekerja di 3 tempat, luminal, mukosa, dan submukosa. Pada luminal, organisme probiotik dapat menguraikan bakteriosin, membatasi pertumbuhan atau patogenesis jalur non-homolog. Kegiatan probiotik dapat produksi asam laktat, asam lemak, rantai pendek, dan hidrogen peroksida untuk menurunkan pH intraluminal dan berkontribusi membunuh patogen. Contohnya adalah probiotik protease, Saccharomyces boulardii, terbukti dalam membunuh dan mendegradasi racun yang dihasilkan oleh patogen seperti Clostridium vibrio cholera atau patogen Escherichia coli. Metabolisme aktif probiotik memiliki nilai gizi atau klinis yang bermanfaat. Jadi contohnya itu seperti beta-galaktosidase yang diproduksi oleh Lactobacillus dapat mencegah diare yang disebabkan karena defisiensi enzim tersebut. Nah, pada mukosa, beberapa agen probiotik mampu berikatan langsung dengan spesies invasif atau mengganggu kemampuan mereka untuk berikatan dengan reseptor endotel. Contohnya adalah probiotik spesies Lactobacillus telah terbukti meningkatkan produksi lendir sel goblet dan faktor teofil pelindung. Probiotik dapat mempengaruhi protein yang mengontrol persimpangan antar enterosit, mengurangi potensi penyerapan makromolekul berbahaya, dan menghalangi translokasi patogen luminal ke dalam ruang submukosa. Nah, pada submukosa sendiri, respon imun adaptif juga telah terbukti dipengaruhi oleh keberadaan organisme probiotik. Beberapa di antaranya mampu merangsang produksi imunoglobulin, terutama IgA, dan memodulasi perkembangan dan aktivitas limfosit T. Demikian pula, probiotik juga diketahui mempengaruhi pola pelepasan sitokin. Nah, itu adalah mekanisme-mekanisme dari probiotik. Nah, probiotik sendiri itu bisa digunakan untuk apa saja, yaitu untuk diare karena virus, dan diare karena bakteri, diare karena parasit, diare karena Clostridium difficile, karena penggunaan antibiotik, karena diare traveler, karena diare persisten, dan karena kelainan etiologi pada pasien. Contohnya di sini adalah laktobi. Dari beberapa penelitian itu, rotavirus penyebab paling banyak pada kasus diare akut pada anak-anak di seluruh dunia. Nah, pada database Cochrane yang itu merupakan systematic review, pada kasus diare rotavirus menunjukkan bahwa Lactobacillus dapat menurunkan durasi diare 29 jam, yaitu sebesar 95%. Pengurangan frekuensi tinja pada hari kedua intervensi sebanyak 95%. Penelitian kedua menunjukkan bahwa di Peru dalam pencegahan diare pada anak berusia 6-29 bulan dapat dilaporkan penurunan deteksi adenovirus dan spesimen tinja pada pasien yang menggunakan Lactobacillus protectus. Jadi, laktobi ini bisa menurunkan adenovirus pada spesimen tinja. Ini contoh obat laktobi dan dosisnya. Nah, zinc seperti di tata laksana tadi, kalau dari penelitiannya, dari WHO UNICEF merekomendasikan pemberian zinc bersama dengan ORS untuk mengobati diare akut dengan mekanisme mengurangi durasi dan keparahan diare, dan suplemen zinc diberikan selama 10-14 hari biasanya. Hasil tinjauan systematic review menunjukkan bahwa zinc mengurangi durasi rata-rata diare akut sekitar 20% dan diare persisten sebesar 15-30%, tetapi tidak memiliki efek signifikan pada frekuensi tinja dan keluaran tinja. Gimana caranya zinc itu bisa mengobati diare? Di sini ada 3 mekanisme, yaitu menghambat sekresi cairan yang tergantung pada CAMP yang diinduksi oleh klorida dengan menghambat saluran kalium. ZN juga meningkatkan penyebaran air dan elektrolit, meningkatkan regenerasi epitel usus, meningkatkan kadar enzim, meningkatkan respon imun sehingga patogen dapat diatasi. Yang ketiga, zinc berperan penting dalam metaloenzim
poliribosom, dan membran sel yang berfungsi seluler, sehingga zinc sangat berperan dalam pertumbuhan sel dan sistem kekebalan tubuh. Jadi itu adalah mekanisme zinc dalam mengobati diare. Ini adalah contoh obatnya dan dosisnya. Nah, di sini juga ada absorben. Jadi di sini absorben salah satu contohnya adalah Smecta. Terdiri dari aluminium ganda dan magnesium silikat. Berupa absorben yang banyak digunakan untuk pengobatan diare berair akut pada anak-anak. Dalam studi RCT menunjukkan bahwa doesmectide, yaitu kandungan dari Smecta, itu dapat berfungsi sebagai mengurangi durasi diare dalam waktu 1 hari dan meningkatkan peluang pemulihan pada intervensi hari ketiga dibandingkan kelompok kontrol. Ini adalah hasil penelitian dari absorben doesmectide. Mekanismenya sendiri, dia dapat mengabsorpsi racun, bakteri, rotavirus, dan mencegah kepatuhan terhadap membran usus. Jadi di sini dia dapat mengabsorpsi, jadi adsorben ya. Ini adalah dosisnya. Cara penggunaannya sebaiknya diberikan bersamaan makan. Pada colitis atau spasme kolon, baikkan sebelum makan. Jadi sama seperti Lactope tadi, bisa dicampurkan dengan makanan dari anak. Nah, yang terakhir itu adalah ranitidin injeksi. Tadi di penata laksaan ada juga pemberian H2 blocker. Nah, salah satu contohnya adalah ranitidin injeksi. Nah, dalam penelitiannya, ranitidin disetujui oleh FDA untuk orang dewasa dan anak-anak berusia 1 bulan hingga 16 tahun. Dengan mekanisme adalah menginhibisi reseptor histamin H2. Penghambatan reseptor H2 yang reversibel dalam sel parietal lambung menghasilkan pengurangan volume dan konsentrasi asam lambung. Jadi di sini biasanya kenapa pasien bayi yang kena diare itu diberikan ini, karena penggunaan obat-obat dalam jangka waktu lama itu biasanya dapat mengiritasi lambung, dan pada rumah sakit biasanya itu diberikan profilaks untuk menangani tukak lambung pada bayi agar tidak terjadi pendarahan pada lambung. Biasanya diberikan golongan H2 blocker. Nah, contohnya ranitidin ini. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang diare akut. Apabila ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.